Fans Cantik China dan reporter Belanda takjub koreografi Gatot-Kaca di GBK. Indonesia pasti tampil di Piala Dunia 2026. Sorotan dunia kembali mengarah ke Jakarta. Namun kali ini bukan karena skor akhir pertandingan, melainkan karena aura luar biasa dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat timnas Indonesia menjamu Cina di laga penentu kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Indonesia. Namun atmosfer yang diciptakan di stadion benar-benar mengguncang banyak hati. Koreografi kolosal Gatot-Kaca menggenggam senjata menghancurkan tembok besar Cina. Jadi bahan pembicaraan viral di kalangan supporter dan media asing. Bahkan, sejumlah reporter internasional dan supporter Cina pun menyatakan kekagumannya yang mendalam terhadap penyambutan dan semangat para pendukung Indonesia. Seorang fans cantik asal Cina bernama Yuying Liao yang datang langsung ke GBK bersama rombongan mahasiswa dari Beijing University menangis haru usai pertandingan. Bukan karena kekalahan negaranya, tetapi karena atmosfer luar biasa yang ia saksikan selama 90 menit di stadion berkapasitas 85.000 orang itu. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini bukan stadion, ini kuil semangat. Orang-orang di sini tidak hanya menonton sepak bola, mereka menjadi bagian dari pertunjukan suci. Ini magis, kata Yuying sambil mengibarkan syal bertuliskan Garuda Merah. Koreografi Gatot-Kaca simbol perlawanan dan kebangkitan. Laga antara Indonesia dan Cina yang berlangsung bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha diwarnai dengan koreografi paling megah yang pernah ditampilkan di Asia Tenggara. Di Tribun Timur GBK, koreografi bertemakan Gatot-Kaca, tokoh pewayangan legendaris, memegang senjata untuk menghancurkan tembok besar Cina. Dibentangkan oleh ribuan supporter. Adegan ini membuat ribuan penonton asing terpukau, termasuk Koen Peters, reporter dari media Belanda Football World yang khusus datang ke Jakarta untuk meliput timnas Garuda. Di Eropa, kami memiliki atmosfer. Di Amerika Latin, kami punya gairah. Tapi di sini, saya menemukan jiwa. Kalian punya kedalaman budaya yang dipadukan dengan hasrat sepak bola. Ini tak tertandingi, kata Peters dalam tayangan live reportnya dari GBK. Indonesia pasti ke Piala Dunia 2026, ramalan dari Eropa. Koen Peters, yang telah mengikuti babak kualifikasi dari berbagai zona dunia, mengatakan bahwa hanya sedikit tim di dunia yang mampu menyatukan aspek teknis, spiritual, dan nasionalisme dalam satu pertandingan seperti Indonesia. Dengan tim seperti ini, dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert, dan dengan fanbase seperti ini, saya tidak ragu, Indonesia pasti akan tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, kata Peters. Pernyataan itu mendapat respons positif dari netizen Belanda yang menyaksikan tayangan live Peters. Beberapa bahkan menyatakan ingin terbang ke Jakarta jika Indonesia lolos ke ronde final. Supporter Cina, kami tak mau pulang. Kami cinta Jakarta. Meski tim nasional mereka kalah dan dipastikan tersingkir bersama Bahrain dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak supporter Cina justru menolak pulang ke negaranya. Mereka memilih memperpanjang tinggal di Jakarta dan menikmati atmosfer damai, penuh semangat, dan keramahan warga Indonesia. Zhang Wei, seorang pegawai swasta dari Guangzhou yang datang bersama istrinya ke Jakarta, mengaku jatuh cinta dengan kota ini. Kami datang untuk mendukung tim kami. Tapi kami pulang membawa cinta untuk Indonesia. Bahkan saat tim kami kalah, kami tetap dipeluk dengan keramahan dan respek. Kami tak ingin pulang cepat-cepat. Ujar Zhang sambil menunjuk jersey merah putih yang sudah ia beli dari pedagang di luar stadion. Penonton dunia tertuju ke GBK dari Korea hingga Kolombia. Bukan hanya fans Cina dan reporter Eropa yang dibuat terpukau. Tayangan atmosfer GBK menyebar viral di media sosial. Tagar Gatot-Kaca GBK dan Indonesia to World Cup sempat trending di X dengan jutaan tayangan. Video takbir menggema bersamaan dengan koreografi Gatot-Kaca membuat netizen dari berbagai belahan dunia berkomentar kagum. Pengamat sepak bola asal Korea Selatan, Lee Jun-ho, menulis, "Jika Korea Selatan bermain di tempat seperti ini, mungkin kami akan merasa gugup juga. GBK stadion biasa, ini lautan suara." Sementara itu, fans dari Kolombia menyebut suasana GBK lebih panas dari Barranquilla. Cinta yang menyebar, dari stadion ke kampus dan kedai kopi.
Yu Yingliao, fans cantik dari Cina, mengaku telah jatuh cinta dengan budaya Indonesia sejak tiba di Jakarta 3 hari sebelum laga. Ia bersama rombongan mahasiswa sempat berkunjung ke Universitas Indonesia dan Masjid Istiqlal. Kami disambut dengan senyuman, dijamu dengan teh, dan ditunjukkan keindahan kota ini. Tapi GBK adalah puncaknya. Saya tak bisa melupakan malam ini seumur hidup saya, katanya dengan mata berbinar. Sejak pertandingan selesai, ia dan temannya memutuskan untuk memperpanjang masa tinggal mereka di Jakarta hingga seminggu ke depan. Bahkan, mereka sudah membuat jadwal untuk mengunjungi Yogyakarta dan Bali. Reporter Belanda puji pemain, puji pelatih, puji suasana. Koen Peters tak hanya mengagumi koreografi dan supporter. Ia juga menyebut bahwa secara teknis, Indonesia telah mengalami revolusi permainan di bawah tangan dingin Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat. Saya melihat pemain-pemain seperti Jay Idzes, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, hingga Ole Romney tampil dengan karakter Eropa tapi jantung Asia. Ini tim yang disiplin dan berani, ungkap Peters. Ia menyebut bahwa pola serangan Indonesia dengan pressing tinggi dan pergerakan sayap cepat sangat cocok untuk menghadapi tim-tim besar di babak berikutnya. Pengamatan media internasional. Sepak bola Indonesia bukan lagi tidur. BBC Sport Asia menulis, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola tak hanya tentang skor, tapi tentang semangat kolektif dan jiwa bangsa. Sementara itu, ESPN Asia dalam headline-nya menulis, tim paling ditakuti di Asia Tenggara kini bernama Indonesia. Cina akui kehebatan Indonesia. Pelatih Cina dalam konferensi pers pasca pertandingan mengaku kalah kelas. Kami mencoba berbagai strategi, tapi atmosfer dan kualitas permainan Indonesia terlalu kuat untuk kami bendung, kata sang pelatih sambil menghela napas. Media Cina seperti Sina Sports dan Global Times juga secara terbuka menyebut bahwa kegagalan mereka bukan karena kesalahan wasit atau cuaca, tapi karena tim Indonesia memang lebih siap, lebih kuat, dan lebih bersemangat. Epilog, GBK menjadi simbol baru Asia. Apa yang terjadi malam itu bukan sekadar kemenangan 1-0. Ini adalah peristiwa budaya, politik, dan emosional yang menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah sepak bola dunia. Aura GBK, koreografi Gatot Kaca, supporter yang militan tapi santun, serta suasana spiritual malam takbiran, semua berpadu menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Fans asing enggan pulang, reporter asing menulis puisi pujian, dunia membuka mata, dan Indonesia diam-diam membuka jalan ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Laporan ini akan terus diperbarui dengan perkembangan lanjutan tentang persiapan timnas Indonesia di babak berikutnya dan pengaruh global yang terus bergulir dari kemenangan fenomenal ini.